Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Natal, saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan untuk pesta kedua Natal ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal 98 ayat 1 hingga ayat 9. Mari kita simak dengan baik, saya akan bacakan untuk kita. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama seperti khotbah di malam Natal dan nama Natal pertama kemarin, saya juga sekali lagi mengatakan bahwa hakikat Natal adalah kegembiraan. Karena tidak ada berkat terbesar manapun yang pernah diterima dunia selain dari kelahiran Yesus, di mana Allah memberikan harta sorgawi termahal, yaitu anaknya sendiri yang mau menjadi manusia untuk menjadi tebusan, menjadi juru selamat bagi manusia berdosa ini. Karena itulah semuanya harus bergembira. Dan itulah juga ajakan firman Tuhan hari ini. Di ayat 4-8 digunakan kata-kata bersorak-soraklah, bergembiralah, bermazmurlah. Dan itu bukan hanya dengan mulut, bukan hanya dengan suara manusia, tetapi juga dengan alat-alat musik. Dan bukan hanya manusia bergembira, tetapi alam dan seluruh isinya juga harus bergembira. Itulah sebuah ekspresi dari sebuah kegembiraan, kesukaan besar. Dan sebenarnya saudaraku, di ayat 1 kita disuruh untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Lalu apakah nyanyian baru? Nyanyian baru bukanlah lagu, bukanlah gubahan atau aransemen baru. Tetapi nyanyian baru adalah bila sebuah nyanyian itu kita nyanyikan dengan perasaan terdalam kita, karena kita telah benar-benar mengalami perbuatan dan perjumpaan dengan Allah. Sama seperti lagu Batak yang jadul itu. Nasonang dohita nadua, itu lagu jadul zaman dahulu. Tetapi itu akan menjadi nyanyian baru bila dinyanyikan oleh orang yang sedang jatuh cinta sekarang. Karena lagu itu sepertinya sudah menjadi bahagian dirinya. Apa yang terjadi dalam lagu itu sepertinya sedang dia alami. Itulah yang dimaksud bila kita disuruh menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Dengan itu kita disuruh, saudaraku, mari alamilah Tuhan. Alami Tuhan setiap saat.
Sehingga kita mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan pengalaman pribadi itu kita ekspresikan dengan nyanyian yang keluar dari hati terdalam kita. Walau nyanyian itu sudah digubah puluhan atau ratusan tahun yang lalu, tetapi menjadi seperti terjadi sekarang dalam hidup kita karena sedang kita alami. Itulah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan itulah yang harus terjadi seharusnya dalam diri setiap orang yang merayakan Natal. Mari, alamilah kelahiran Tuhan Yesus. Rasakanlah, hayatilah, hangoluhomma. Jadikan kelahiran Yesus itu terjadi dalam hidupmu sekarang. Bukan Yesus yang lahir di kandang domba tahun 2000 tahun yang lalu. Tetapi sekarang rasakanlah, sekarang Yesus itu lahir di dalam dirimu. Lahir di dalam keluargamu, di dalam rumahmu, di bisnismu, di usahamu, di kuliahmu. Rasakan Yesus lahir di sana. Lalu nyanyikanlah itu dari hatimu yang terdalam dengan nyanyian yang sudah ada. Dan rasakanlah saudaraku, nyanyian itu pasti akan lebih nikmat, lebih terasa. Kita akan merasa bahwa Yesus yang lahir itu saya banget, begitu ya. Itu istilahnya siapa ya? Sahrinia. Saya banget, begitu. Artinya Yesus yang lahir itu benar-benar kita rasakan adalah untuk sayamu, sayaku. Bukan hanya cerita, bukan hanya drama, bukan hanya ayat-ayat liturgi, bukan hanya cerita atau peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Tidak. Tetapi Yesus yang lahir itu sekarang adalah yang saya alami. Saya memiliki hubungan, saya memiliki pengalaman pribadi dengan Dia. Saya sudah merasakan nikmatnya bersama Dia. Itulah yang seharusnya terjadi dalam hidup kita melalui perayaan Natal ini. Dan bila kita semua merasakan hal seperti itu, pasti kita akan bernyanyi bagi Tuhan dengan hati yang terdalam kita. Dan pasti kita akan merasakan sukacita besar dalam diri kita. Sehingga bagaimanapun kalau sekarang saudara-saudara mengalami persoalan, masalah, derita, sakit, penyakit, pergumulan yang sangat besar, kita akan tetap bisa bersukacita dan selalu mengucap syukur bila kita merasakan Yesus secara pribadi. Bila kita merayakan Natal seperti itu, saudaraku, pasti Natal itu akan berkesan sekali dalam hidup kita. Tidak akan pernah kita lupakan. Lalu sekarang, apakah yang membuat kita perlu bersukacita? Harus bersukacita. Mari kita belajar dari pengalaman rohani si pemazmur ini. Dan perlu kita aplikasikan ke dalam hidup kita. Sehingga seperti pemazmur, kita bisa terus bernyanyi dan memuji-muji Tuhan. Apa itu? Mari kita baca di ayat 1b hingga ayat ketiga. Dikatakan, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Di sana dikatakan Tuhan telah melakukan perbuatan ajaib. Israel telah mengalami perbuatan ajaib ini ketika nenek moyang mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Mereka juga alami itu ketika mereka kembali dari pembuangan, dibawa kembali ke tanah Kanaan. Tuhan menyelamatkan mereka dengan cara yang ajaib, yang tidak bisa dilakukan oleh Allah manapun. Dan itu menjadi sebuah mujizat yang besar bagi mereka. Karena disitulah nampak
bahwa Allah kita itulah Allah yang benar, yang bukan hanya berkuasa bagi Israel, bukan Allah lokal, tetapi adalah Allah yang berkuasa atas bangsa-bangsa, berkuasa atas segala sesuatu. Allah kita adalah Allah yang universal, yang mencakup seluruh dunia dan seluruh yang ada. Sehingga Allah bisa menyelamatkan bangsanya dengan menggunakan apa saja dan orang manapun di tengah-tengah dunia ini. Itulah sebuah keajaiban, dan keajaiban itulah yang dinyanyikan Israel dan pemazmur ini. Dan yang berikut saudaraku, mereka bersuka cita karena di ayat 3 dikatakan, ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Kita tahu melalui para nabi, Tuhan selalu berjanji tentang kelepasan Israel dari segala macam penderitaan mereka. Tuhan juga berjanji tentang kedatangan Sang Mesias Juru Selamat. Dan ingat, Tuhan tidak pernah mengingkari janji itu. Tetapi semuanya dipenuhinya, semuanya diwujud nyatakannya. Tidak ada satu janji Tuhan pun yang tidak dipenuhi oleh Tuhan. Dan saudara-saudaraku, puncak dari semua yang dikatakan pemazmur tadi, puncak dari semua janji-janji tadi, terjadi dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia di Bethlehem. Kelahiran itu adalah sebuah mujizat, sebuah keajaiban yang tidak ada tandingannya. Karena Yesus lahir bukan karena benih manusia, tetapi oleh kuasa Roh Kudus. Allah mau menjadi benih yang sangat tidak kelihatan oleh mata, tetapi mau berdiam di rahim seorang perawan bernama Maria. Itu tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Karena itulah Maria juga sangat sulit menerima berita itu. Tetapi malaikat mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mujizat adalah spesialisasinya. Dan saudaraku, disitulah salah satu titik sentral mengapa Yesus bisa menjadi juru selamat sempurna. Karena Yesus itu adalah manusia sejati atau original, tetapi tidak berdosa karena tidak dibuahi dari benih manusia berdosa, tetapi dari Roh Kudus. Karena itulah dia bisa memberikan tubuh kemanusiaannya di Golgota, menggantikan tubuh kita untuk menanggung semua derita akibat dosa-dosa kita. Dan Yesus bisa memberikan nyawanya, nyawa kemanusiaannya, dan mati menjadi tebusan bagi nyawa manusia yang sudah tergadai kepada iblis akibat dosa itu. Sehingga oleh penderitaannya, oleh kematiannya, Yesus bisa menyelamatkan kita. Tetapi kemudian Yesus bangkit mengalahkan iblis dan maut itu. Itu juga adalah keajaiban yang sangat-sangat luar biasa. Lalu dia naik ke sorga. Karena dia berasal dari sorga. Dia naik ke sorga mempersiapkan tempat bagi kita. Sehingga saudara-saudaraku, barang siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, ingatlah dosanya sudah dihapuskan dan baginya tersedia hidup kekal. Oleh kelahiran, oleh kematian, dan oleh kebangkitan serta kenaikan Yesus ke sorga, kita diberi kepastian bahwa dalam Yesus telah tersedia keselamatan sempurna, telah tersedia anugerah hidup kekal. Dan yang paling mengagumkan lagi, keselamatan itu diberikan secara gratis sebagai hadiah ayat 3, tanpa bayar. Tidak dengan perbuatan baik, tidak dengan amal-amal, tidak dengan kemampuan kita, tidak. Tetapi cukup hanya dengan iman, percaya. Menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita mau taat melakukan firman-Nya, pasti kita selamat. Dan bila kita meninggal saat itu, kita pasti masuk sorga. Itulah kepastian keselamatan di dalam Yesus, saudara-saudaraku. Saudaraku, itulah keajaiban yang harus kita nyanyikan di perayaan Natal ini.
Amazing grace, kata John Newton dalam lagunya. Itulah keselamatan yang sudah lama dijanjikan oleh Tuhan, seperti dikatakan oleh epistel tadi. Dan itu bukan terjadi hanya bagi Israel, tetapi bagi semua orang, semua bangsa tanpa kecuali, termasuk bagi kita semua yang sedang mendengarkan khotbah ini. Keselamatan itu pasti akan diberikan kepada kita hanya bila kita mau percaya. Dengan percaya saja kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi saudaraku, itulah keajaiban dari Tuhan dalam Natal. Kelahiran Yesus, itulah keajaiban yang tidak ada taranya. Dan sekarang yang perlu adalah hayatilah itu. Mari alamilah Yesus itu dalam hidupmu. Mari bangunlah hubungan pribadimu dengan Tuhan Yesus. Mari jadikan kelahiran Yesus menjadi peristiwa, menjadi pengalaman pribadi dengan dirimu. Lalu rasakanlah, sukacitamu akan terus bertambah-tambah. Kesukaan besar akan terjadi dalam hidupmu. Selamat Hari Natal saudaraku. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Karena melalui kelahiran Yesus, Engkau telah melakukan perkara besar, mujizat yang tak terhingga. Karena dalam Yesus Engkau menyediakan bagi kami dan bagi seluruh dunia ini keselamatan sempurna dan anugerah hidup kekal yang Kau berikan secara cuma-cuma. Hanya kami terima dengan iman, percaya kami saja. Terima kasih, terima kasih. Ya Tuhan, bantulah kami dengan Roh-Mu, sehingga melalui semua perayaan Natal yang sudah dan akan kami lakukan, kelahiran Yesus menjadi pengalaman pribadi, menjadi peristiwa dalam hidup kami. Kami bisa merasakan kelahiran Yesus dalam diri kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam studi kami. Sehingga kami bisa hidup selalu dipenuhi sukacita sorgawi dan pujian kami semakin meluap. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin.